Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak Anda bayangin gimana rasanya kerja di perusahaan yang tumbuhnya kayak roket? Wah, pasti seru sekaligus pusing ya. Iya kan? Coba deh bayangin Spotify. Tahun 2018 itu karyawan mereka sekitar 3.600-an lah. 3 tahun kemudian, 2021, udah lebih dari 6.500 orang. Wow, itu naiknya signifikan sekali ya. Hampir 2 kali lipat dalam waktu singkat. Banget. Artinya kan mereka rekrut ribuan orang baru dari seluruh dunia, budayanya macam-macam, tapi di saat yang sama mereka mesti jaga inovasi, lincah geraknya, plus mempertahankan budaya perusahaan yang katanya unik banget itu. Itu tantangan yang luar biasa loh. Pertumbuhan secepat itu bisa bikin organisasi kocar-kacir kalau nggak dikelola dengan benar. Budaya bisa luntur. Nah, makanya Spotify ini jadi contoh kasus yang pas banget buat obrolan kita hari ini. Struktur mereka kan beda ya, bukan hierarki biasa. Ada unit-unit kecil, squads namanya. Iya squads itu. Tim kecil ya isinya. Betul, 6-12 orang, isinya campur-campur lintas fungsi. Dan mereka ini otonom, punya wewenang sendiri buat garap produk baru. Oke, otonom ya. Terus gimana koordinasinya? Nah, beberapa squads ini dikumpulin jadi tribes yang juga otonom. Terus ada lagi chapters. Ini buat orang-orang dengan skill sama biar standar kejaga. Sama guilds buat yang minatnya sama. Wah, kompleks juga ya strukturnya. Tujuannya apa tuh dibikin gitu? Katanya sih biar nggak kerja sendiri-sendiri di silo. Terus juga cari titik tengah antara ya struktur sama kreativitas. Plus biar ribuan karyawan itu tetap ngerasa dilibatin, puas, dan aktif inovasi. Mereka pakai teknologi juga. Rapat town hall virtual, kerja remote, plus ada pedoman buat numbuhin growth mindset. Oke. Contoh Spotify ini emang nunjukin banget ya. Ini bukan cuma soal kotak-kotak struktur di bagian organisasi, tapi gimana perusahaan secara sadar nyoba ngeramu berbagai kapabilitas dan, yang lebih penting lagi nih, berbagai pola pikir biar bisa jalan bareng. Nah, itu dia intinya. Ini pas banget sama yang mau kita kupas tuntas hari ini. Yang idenya banyak dari bab 5 buku Entrepreneurial Marketing. Fokusnya yaitu menyatukan kapabilitas. Betul, bab itu memang fokus ke sana. Jadi, misi kita sekarang nih, gimana caranya kita bedah penyatuan dua kutub pola pikir yang seringnya kayak berantem di dalam perusahaan. Satu sisi kan pengennya gebrak-gebrak, inovasi, kewirausahaan gitu. Sisi lain butuh rapi, teratur, profesionalisme, manajemen. Iya, sering dianggap lawan memang. Gimana caranya biar dapat enaknya dua-duanya? Oke deh, mari kita mulai gali lebih dalam. Siap. Balik ke Spotify tadi ya, itu kan contoh bagus soal tantangan mendasar. Gimana mendamaikan energi kewirausahaan yang kadang ya agak liar gitu, penuh gebrakan, sama kebutuhan akan keteraturan, efisiensi, proses yang jelas. Nah, bab 5 di buku acuan kita ini, intinya itu mengidentifikasi 2 kelompok besar pola pikir. Dua kelompok besar ya? Iya, yang perlu Anda satukan di organisasi Anda kalau mau sukses. Apa aja tuh dua kelompok itu? Bisa kita bedah satu-satu biar lebih kebayang? Tentu. Kelompok pertama itu kita sebut aja pola pikir yang orientasinya ke penciptaan sama penggerakan. Ini termasuk semangat kewirausahaan dan kepemimpinan. Fokusnya lihat ke depan, cari peluang baru, berani ambil risiko, terus ngajak orang lain buat wujudin visi. Oke, penciptaan dan penggerakan, kewirausahaan dan kepemimpinan. Satunya lagi? Nah, kelompok kedua ini lebih ke arah penyempurnaan dan pengelolaan. Ini mencakup pola pikir profesionalisme dan manajemen. Fokusnya lebih ke gimana jalanin operasional perusahaan seefisien mungkin, terus-menerus memperbaiki yang udah ada, jaga standar mutu, etika, pastiin semua sesuai rencana. Menarik. Jadi kayak satu sisi ngajak lompat, sisi satunya mastiin mendaratnya aman dan bisa jalan terus ya? Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Kewirausahaan dan kepemimpinan. Gimana sih buku ini ngelihat kewirausahaan? Pasti bukan cuma soal buka warung kan? Haha, ya jelas. Bukan cuma itu. Pola pikir wirausahaan di sini tuh lebih dalam. Ini soal kemampuan buat jeli ngelihat masalah. Bisa masalah pelanggan, pasar, atau internal perusahaan. Terus dari masalah itu, dia bisa lihat ada peluang. Oh, jadi nggak cuma ngeluh soal masalah ya, tapi cari celah.
Tepat. Dan nggak berhenti di situ. Ada keberanian ambil resiko, tapi yang udah dihitung ya, calculated risk. Dan yang penting banget, bisa kerjasama, ngumpulin sumber daya, bikin solusi yang benar-benar nambah nilai buat pelanggan, perusahaan, atau bahkan masyarakat. Oke. Nah, ini kan gandengannya sama kepemimpinan ya. Gimana peran kepemimpinan di sini? Betul, pola pikir wirausaha ini sering butuh motor buat gerakin orang. Disitulah kepemimpinan main. Kepemimpinan di sini tuh bukan soal jabatan loh ya. Bukan sekedar bos gitu ya. Bukan. Ini lebih ke kemampuan bangun dan pakai pengaruh ke orang lain. Idealnya sih pengaruh ini datang dari kombinasi otak, ide, visi, hati, empati, koneksi, bahkan mungkin jiwa, nilai-nilai tujuan mulia gitu. Buat apa? Ya buat menginspirasi dan ngarahin orang ke tujuan bareng yang menantang. Buku ini kan nyebut nama-nama kayak Bill Gates, Ted Turner, terus pendiri Google, Larry Page, Sergey Brin, Adam D'Angelo dari Quora juga. Apa sih kesamaan mereka semua ini? Kayaknya bukan pengusaha biasa ya? Benang merahnya itu mereka nunjukin kombinasi kuat antara jeli lihat peluang yang orang lain gak lihat, itu wirausahanya, sama kemampuan ngomongin visi dan ngajak orang buat ikut. Itu kepemimpinannya. Jadi dua-duanya jalan ya? Kreatif buat masalah yang lebih gede, kadang dasarnya prinsip universal gitu. Mereka berani beda, dan bisa bikin orang lain mau ikut beda bareng dia. Wah, jadi kombinasi kewirausahaan dan kepemimpinan ini kayak mesin jet ya? Pendorong inovasi gila-gilaan sama adaptasi. Tanpa ini perusahaan ya gitu-gitu aja, meskipun dunia udah berubah. Persis. Ini bahan bakarnya terobosan sama kemampuan buat tetap relevan di tengah perubahan yang gila-gilaan sekarang. Tapi ya itu, mesin jet kuat juga butuh sistem kontrol, biar nggak nabrak atau kehabisan bensin. Nah, disinilah kelompok pola pikir kedua jadi penting banget. Oke, sip. Kita pindah gigi nih ke sisi satunya. Kelompok pola pikir penyempurnaan dan pengelolaan. Kita mulai dari produktivitas sama peningkatan atau improvement. Produktivitas ini sering banget kita dengar. Gimana buku ini jelasin ya? Konsep produktivitas ini sebenarnya cukup dasar ya. Gampangnya, ini soal rasio antara output, hasil kerja kita, sama input, sumber daya yang kita pakai. Tujuannya ya gimana caranya dapat hasil lebih banyak atau lebih bagus, tapi sumber dayanya lebih sedikit atau paling nggak sama lah. Contohnya gimana tuh? Paling gampang di pabrik ya. Berapa banyak barang jadi yang keluar per jam kerja? Atau per meter bahan baku? Fokus utamanya itu efisiensi. Ngerjain sesuatu dengan benar dan hemat. Oke, efisiensi. Nah, pasangannya kan peningkatan atau improvement ya. Ini sama aja nggak sih sama produktivitas? Cuma beda istilah aja. Input-output sekarang, nah pola pikir peningkatan ini lebih fokus ke usaha terus-menerus buat cari hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Oh, jadi nggak cuma efisien hari ini. Betul, bukan cuma ngejar standar efisiensi, tapi gimana caranya ngelampaui standar itu. Nambah nilai, perbaiki proses terus-terusan. Kayak konsep Jepang Kaizen itu loh, perbaikan berkelanjutan tanpa henti. Fokusnya itu gimana jadi lebih baik besok, lusa, terus, meskipun naiknya dikit-dikit. Paham. Jadi produktivitas jaga mesinnya jalan lancar, peningkatan mastiin mesinnya di-upgrade terus. Dua-duanya penting biar kerjaan sehari-hari nggak cuma jalan, tapi makin bagus, biar nggak buang-buang sumber daya juga. Tepat. Dan buat ngelengkapin kelompok kedua ini, ada pasangan terakhir, profesionalisme dan manajemen. Profesionalisme ini ngacu juga ke bab sebelumnya di buku ini, bukan cuma soal ijazah atau sertifikat loh ya. Terus soal apa dong? Lebih ke sikap dan perilaku kerja. Ada komitmen buat terus belajar biar makin kompeten, punya disiplin diri yang kuat pas kerja, dan yang penting banget, pegang teguh etika profesi dan standar perilaku. Termasuk sadar buat nggak bias pas ambil keputusan, hargai pendapat orang lain, dan tanggung jawab penuh sama kerjaan dan hasilnya. Oke, ini kayak dasar perilakunya ya. Terus manajemennya gimana? Perangnya di mana? Nah, kalau profesionalisme itu fondasinya, manajemen itu kerangka praktis buat jalanin organisasinya. Pola pikir manajemen itu soal gimana bertindak sistematis dan hati-hati dalam 4 hal utama. Planning, bikin rencana, organizing, ngatur sumber daya, actuating, jalanin rencana, sama controlling, monitor dan koreksi. POAC itu ya berarti? Iya, kurang lebih begitu. Makanya, di sini penting banget ada SOP, ada ukuran kinerja yang jelas, ada evaluasi yang terstruktur.
biar konsisten dan targetnya tercapai. Ada contoh nggak gimana manajemen yang bagus itu bisa bawa hasil nyata? Ada contoh menarik nih dari Cargill Inc. Itu perusahaan gede banget kan di pangan sama pertanian. Karyawannya ratusan ribu di seluruh dunia. Mereka sadar kalau sistem evaluasi kinerja tahunan yang biasa itu seringnya kaku, kurang nendang motivasinya. Oh iya, sering formalitas doang ya? Nah, sekitar tahun 2012 mereka bikin pendekatan baru. Namanya Everyday Performance Management. Fokusnya digeser. Bukan lagi evaluasi formal setahun sekali, tapi jadi dialog kinerja terus-menerus antara manajer sama karyawan. Nyatu sama kerjaan sehari-hari. Jadi ngobrol terus gitu ya? Iya, ada dorongan harian, ada kontrol dalam diskusi kerja, dan yang menarik nih, evaluasinya lebih lihat ke depan gimana biar lebih baik daripada cuma ngorek-ngorek yang udah lewat apa yang salah. Hasilnya, Cargill ngelaporin ada peningkatan kinerja yang keukur di seluruh perusahaan. Ini bukti gimana manajemen yang lebih dinamis, fokus ke pengembangan, bisa bikin rapi sekaligus ningkatin hasil. Wah, keren juga ya. Jadi profesionalisme, bangun orangnya, integritasnya, kompetensinya. Manajemen, bangun sistemnya, biar semua jalan teratur ke tujuan. Jadi dua pasangan ini, produktivitas dan peningkatan, sama profesionalisme dan manajemen, penting banget ya buat stabilitas. Benar banget. Nah, disinilah kita nyampai ke argumen utama bab 5. Pentingnya konvergensi. Penyatuan semua pola pikir ini. Kan kita udah bedah dua kelompok besar nih. Satu, dorong gebrakan, kewirausahaan, dan kepemimpinan. Satunya lagi, jaga kerapian dan optimalisasi, produktivitas, peningkatan, profesionalisme, manajemen. Kalau dilihat sekilas kan kayak minyak sama air ya, susah nyatu. Iya, seringnya gitu kan. Semangat wirausaha yang bebas dianggap musuhnya disiplin manajemen. Orang kreatif versus orang proses. Visioner versus eksekutor. Kayak mesti milih salah satu. Nah, buku ini bilang itu pandangan keliru. Bahkan bahaya buat perusahaan. Kontradiksi itu cuma di permukaan aja. Kenyataannya, perusahaan yang hebat dan awet itu justru yang bisa bikin dua kutub ini kerja bareng. Saling ngelengkapin. Bikin sinergi. Bukan milih salah satu, tapi diintegrasiin. Sinergi ya. Gimana tuh wujudnya di lapangan? Gimana semangat liar tadi bisa hidup bareng sama keteraturan manajemen? Wujudnya bisa macam-macam. Balik lagi ke contoh Spotify di awal tadi. Struktur mereka yang unik, itu squads, tribes, chapters, guilds, itu bukan asal jadi loh. Itu desain organisasi yang sengaja dibikin buat fasilitasi dua-duanya. Oh, jadi emang dirancang ya? Iya. Squads dan tribes yang otonom itu ngasih ruang gerak buat tim coba-coba, ambil resiko, inovasi. Itu wadah buat semangat kewirausahaannya. Tapi adanya chapters itu mastiin standar ahli lintas tim kejaga. Guilds bantu sebarin cara kerja terbaik. Nah, itu elemen manajemen dan profesionalisme yang jaga keselarasan dan mutu. Jadi ada kebebasan, tapi ada kerangkanya. Ah, jadi bukan chaos lawan birokrasi, tapi lebih kayak otonomi yang terstruktur. Atau kebebasan yang ada tanggung jawabnya. Ini nunjukin risiko ya kalau perusahaan terlalu berat sebelah. Tepat sekali, risikonya nyata banget. Perusahaan yang isinya orang proses semua, manajemen kaku, bisa jadi lemot, birokratis, susah berubah. Akhirnya ketinggalan zaman, efisiensi, tapi ngerjain hal yang udah nggak relevan. Kebalikannya. Kebalikannya, kalau isinya orang ide semua, semangat wirausaha doang tanpa manajemen kuat, bisa jadi kacau malau. Ide bagus banyak, tapi eksekusinya berantakan. Kualitas nggak jelas, buang-buang sumber daya. Susah buat tumbuh gede secara teratur. Makanya, nemuin keseimbangan dinamis itu kuncinya. Oke, nah kalau gitu, buat Anda para pendengar nih, kalau organisasinya berhasil bikin harmoni antara pola pikir ini, apa sih untungnya? Manfaat paling gedenya apa? Manfaatnya gede banget dan mendasar. Pertama, ini jadi fondasi buat bangun keunggulan kompetitif yang awet. Bukan cuma jago sesaat karena satu produk keren, tapi kemampuan buat terus inovasi sekaligus eksekusi dengan efisien dalam jangka panjang. Jadi nggak cuma jago lari, tapi juga jago nafas panjang ya? Bisa dibilang gitu. Kedua, ini langsung ningkatin nilai organisasi secara keseluruhan. Nggak cuma nilai duitnya loh, tapi juga aset nggak kelihatan yang penting banget. Reputasi merek, kemampuan inovasi internal, daya tarik buat talenta hebat, sama ketahanan perusahaan kalau ada guncangan. Kebayang sih, ini juga bikin perusahaan jadi lebih adaptif ya. Zaman sekarang kan berubahnya cepet banget. Bisa lincah, agile, ngerespon pasar, tapi operasional dalamnya tetap stabil dan efisien. Wah, itu kombinasi ide aman banget.
bisa lari kencang tanpa jatuh. Itu poin penting banget. Lincah tanpa stabil ya kaos. Stabil tanpa lincah ya kaku. Harmonisasi pola pikir ini memungkinkan organisasi punya dua-duanya. Dan terakhir nih, ini bantu Anda hindari jebakan klasik kenapa banyak perusahaan gagal. Entah karena telat adaptasi, terlalu kaku, atau karena gagal wujudin ide bagus gara-gara eksekusi jelek, terlalu kacau. Kalau bisa nyatuin kapabilitas ini, fondasinya jauh lebih kuat. Oke, ini benar-benar ngasih cara pandang baru ya, soal gimana seharusnya organisasi itu jalan. Sip, mari kita coba rangkum poin-poin penting dari pembahasan bab 5 ini. Boleh. Jadi kita udah bahas 4 pasang konsep kunci ya, yang perlu dilihat sebagai bagian yang saling melengkapi, perlu disatuin di organisasi Anda. Pertama, ada kreativitas yang bikin ide baru, tapi perlu diimbangi sama produktivitas, biar idenya jalan efisien. Kreativitas dan produktivitas. Oke, lanjut. Kedua, ada inovasi yang bawa solusi baru, terobosan gitu. Nah, ini mesti jalan bareng sama peningkatan terus-menerus buat nyempurnain solusi yang udah ada atau prosesnya. Inovasi dan peningkatan. Sip. Yang ketiga. Yang ketiga, semangat kewirausahaan yang jeli lihat peluang dan berani ambil risiko. Ini perlu didukung sama kepemimpinan yang efektif yang bisa nginspirasi dan ngarahin orang dan sumber daya. Kewirausahaan dan kepemimpinan. Dan yang terakhir. Terakhir, landasan profesionalisme yang jaga standar kompetensi dan etika, ini mesti diwujudkan lewat praktek manajemen yang benar dalam merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengendalikan. Profesionalisme dan manajemen. Oke, jadi 4 pasang itu ya. Pesan utamanya gini, kekuatan sejati organisasi itu bukan milih salah satu kutub terus buang yang lain. Justru kekuatannya muncul pas bisa nyatuin elemen-elemen yang kayaknya berlawanan ini. Kreativitas dan produktivitas, inovasi dan peningkatan, kewirausahaan dan kepemimpinan, profesionalisme dan manajemen biar kerja bareng secara harmonis. Nyatuin kapabilitas dan pola pikir yang beda-beda inilah kunci buat bangun keunggulan kompetitif yang tangguh dan ningkatin nilai perusahaan Anda secara berkelanjutan di dunia yang makin rumit ini. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ajak Anda pendengar kami buat mikir sejenak. Coba deh, lihat ke dalam organisasi atau tim Anda sendiri. Coba direnungkan ya. Coba direnungkan ya. Pertama, gimana Anda nilai keseimbangan antara dorongan buat inovasi, coba hal baru, semangat kewirausahaan gitu, sama kebutuhan akan keteraturan, proses, efisiensi, semangat profesionalisme, dan manajemen saat ini? Udah seimbang belum? Atau kayaknya berat sebelah? Coba jujur sama diri sendiri ya. Kedua, di area mana sih Anda ngerasa ada gesekan atau ketegangan paling gede antara dua kutub pola pikir ini? Mungkin pas bikin produk baru? Atau pas kerjaan rutin sehari-hari? Di mana biasanya bentroknya? Dan pertanyaan terakhir yang paling penting, apa satu langkah konkret, sekecil apapun, yang bisa Anda atau tim Anda mulai lakuin minggu ini buat dorong penyatuan yang lebih baik antara pola pikir penting ini? Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi bisa jadi pemantik ya buat diskusi atau mungkin aksi nyata di tempat kerja Anda masing-masing. Menciptakan harmoni ini kan perjalanan terus-menerus, bukan sesuatu yang selesai sekali jadi. Betul sekali. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kami kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.